Shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Sejarah Alkitab, karena melalui Sejarah Alkitab kita akan lebih mudah mempelajari firman Tuhan. Hari ini di bulan Desember ini tentunya beberapa di antara kita mungkin ada yang sudah merayakan Natal, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kronologis mengenai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa kelahiran Yesus. Tentunya cerita tentang peristiwa Natal dan kelahiran Yesus itu bukan sesuatu hal yang aneh yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, tapi pada video ini kita ingin membahas kembali, kita ingin merangkum kembali supaya membuat Anda dan saya lebih memahami urutan peristiwa yang terjadi pada saat Natal. Gitu ya. Jadi pada video ini kita akan membahas kronologis peristiwa Natal pada saat kelahiran Yesus. Tentunya kalau Anda lihat dalam firman Tuhan ada dua kitab yang banyak membahas tentang kelahiran Yesus, yaitu di Matius dan di Lukas. Gitu ya. Di Markus tidak ada, di Yohanes juga tidak ada. Jadi kita akan coba kombinasikan, kita akan gabungkan urutan peristiwa ini berdasarkan kitab Matius, Injil Matius dan Injil Lukas. Gitu ya. Oke, kalau Anda perhatikan mungkin pertama kali kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita kembali Anda bisa lihat di layar, maka urutan pertama sebenarnya peristiwa itu dimulai dengan seorang nabi, seorang imam, yaitu Sakaria, gitu ya. Kalau Anda bisa lihat di sini Sakaria seorang pribadi yang berada melayani di bait suci pada waktu itu ya, Mam? Iya, betul sekali. Gitu. Ya. Oke. Zakaria sama istrinya tentunya Pak ya, Elizabeth ya. Mereka keturunan dari imam ya. Keturunan dari Lewi, Harun tentunya ya, Pak ya. Keturunan para imam ya. Betul. Terus peristiwanya yaitu pada waktu itu Sakaria sedang melakukan ibadah di bait suci. Betul. Sampai pada mesbah ukupan, kemudian pembakaran ukupan. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri ya. Betul. Malaikat Tuhan menampakkan diri tentang kelahiran bahwa istrinya mengandung, yaitu Elizabeth ya. Iya. Yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis sebenarnya. Gitu ya. Dan kemudian Sakaria menjadi bisu. Iya, karena dia merasa bahwa dia sudah tua dan istrinya juga udah tua. Jadi sama seperti Abraham dengan Sarah ya Pak. Oke. Nah itu jadi satu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu adalah bagaimana kemudian ada firman Tuhan datang kepada Sakaria tentang kehamilan dari Elizabeth istrinya yang adalah keponakan atau sanak saudara dari Maria. Gitu ya. Dan berita itu kemudian di pihak lain, di tempat yang lain yaitu di Nazaret, di sana hiduplah seorang perempuan yaitu Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Betul. Gitu ya. Dan kemudian waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria ya, Mam? Betul. Jadi peristiwa yang kedua adalah Gabriel visit Mary. Kalau Anda lihat di gambar, peristiwa yang kedua adalah Gabriel mengunjungi Maria pada waktu itu dan memberkati Maria sebagai satu pribadi yang mendapat karunia dari Tuhan untuk dia mengandung. Gitu ya. Pada saat malaikat Gabriel mengunjungi Maria, Pak, saat itu Elizabeth anaknya dari Maria itu sudah mengandung dalam waktu 6 bulan. Oh, waktu itu si Gabriel juga memberikan kabar bahwa sanaknya dari Maria yaitu Elizabeth sudah mengandung, dan pada saat itu disampaikan Elizabeth kehamilannya sudah 6 bulan. 6 bulan. Ayatnya di mana itu, Mam? Itu ada di Lukas 1 ayat 36. Dikatakan di sana. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi itu pesan dari malaikat Tuhan Gabriel kepada Maria. Sehingga Maria mengetahui bahwa Elizabeth anaknya dia sedang mengandung pada masuk bulan yang ke-6. Dan sekaligus Gabriel mengabarkan bahwa Maria juga mengandung. Gitu ya. Mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus ya. Nah itu peristiwa yang kedua. Dan setelah mendengar berita itu kemudian Maria berangkat mengunjungi Elizabeth. Karena kebetulan waktu itu Maria berada di Nazaret. Dan Elizabeth berada di kawasan perumahan atau misalnya kawasan untuk para imam ya. Berada di selatan Yerusalem ya. Selatan Yerusalem yang disebut dengan Ein Karem ya Pak ya. Ein Karem. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth. Anda bisa lihat di gambar. Setelah Gabriel visit Mary, yang berikutnya adalah Maria mengunjungi Elizabeth. Maria berangkat ke Elizabeth. Gitu ya. Gimana Mam dengan cerita itu, Mam? Iya, jadi saat Maria mengunjungi Elizabeth, maka Maria kan pasti mengucap salam saat tiba di rumah Elizabeth. Nah, pada saat dia mengucap salam, anak yang ada dalam kandungannya Elizabeth yang berusia 6 bulan itu melonjak kegirangan. Kemudian Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oke, sebentar Bang. Sebelum Mama jelasin itu, di gambar kedua Anda bisa lihat di layar saudaraku bahwa di sana ada rute bagaimana Maria berangkat mengunjungi Elizabeth.
Gitu ya. Ini peristiwanya sebelum Maria dan Yusuf berangkat ke Bethlehem, saudaraku ya. Jadi pada peristiwa ini kemudian Maria mengunjungi Elisabet. Anda bisa lihat dari layar, dia berangkat dari Nazaret sini. Dia berangkat dari Nazaret. Oke, dia berangkat dari Nazaret dan kemudian dia sampai ke bagian selatan dari daerah Yerusalem yang disebut dengan tadi apa? En Karem. Karen ini ya. Ini daerah dari tempat kediamannya para imam ya. Ada ayatnya di mana? Keturunan Harun ya. Pada saat Maria mengunjungi Elisabet ya, itu di Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ya, jadi kalau Anda lihat lanjutannya dikatakan bahwa disitulah tinggal Sakaria dan Elisabet. Gitu ya, di daerah yang di bawah selatan sini, dan ini adalah kawasan untuk para imam yang mengadakan kebaktian atau upacara di Bait Allah yang disebut dengan En Karem tadi ya. Iya, betul. Gitu. Oke, apa sih namanya keberangkatan Maria ke tempat Elisabet ini, banyak orang yang berasumsikan bahwa dalam Alkitab memang tidak diceritakan bahwa Maria berangkat dengan Yusuf. Gitu ya. Tapi dipastikan bahwa Maria tidak berangkat sendirian ke mengunjungi Elisabet, tetapi tentunya dengan banyak rombongan, dengan banyak kerabatnya bersama-sama dengan dia berangkat bersama-sama ke tempat Elisabet. Gitu. Jadi Maria sudah melakukan perjalanan dari Nazaret sampai dengan sebelah selatan dari Yerusalem. Gitu ya. Kemudian dia bertemu dan mengucapkan salam. Iya, tadi dikatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria pun melonjak kegirangan ya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dan berkata kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu, dan siapakah aku sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Maria pun mendengar perkataan tersebut, dia memuji Tuhan. Dan Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan Pak di sana. Jadi waktu dia berangkat ke sana, dia tinggal di selatan dari Yerusalem tadi selama 3 bulan. Ada ayatnya, Mang? Ada di Lukas 1 ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, jadi Maria udah ada di sana selama 3 bulan. Kalau Anda lihat di gambar yang pertama tadi, lanjutannya adalah Maria mengunjungi Elisabet dan kemudian akhirnya Maria kembali setelah 3 bulan tinggal di sana. Gitu ya. Nah, banyak orang yang berasumsikan bahwa pada saat Maria berangkat mengunjungi Elisabet, pada waktu itu di Nazaret kemudian Yusuf mendapat mimpi. Gitu ya. Yusuf, malaikat Tuhan menampak kepada Yusuf supaya Yusuf tidak menceraikan Maria, karena waktu itu Yusuf mulai berpikir menimbang-nimbang hendak menceraikan Maria, cuman karena Yusuf seorang yang baik hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, jadi dia hendak menceraikan diam-diam. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi supaya Yusuf tidak menceraikan Maria karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi itu pada saat diasumsikan pada saat Maria berangkat ke Elisabet, Yusuf mendapat mimpi dan kemudian akhirnya Maria kembali ke Nazaret. Gitu ya. Itu prolog ceritanya, saudaraku. Jadi itu pengantar ceritanya, dan kemudian kita lanjut pada cerita yang seringkali biasa kita dengar, yaitu kemudian bagaimana Maria dan Yusuf akhirnya bersama-sama berangkat ke Bethlehem karena pada waktu itu adalah hari pendaftaran. Gitu ya. Itu bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama tadi kita udah lihat, itu prolognya sebelum kemudian peristiwa kelahiran Yesus. Bagaimana Maria terlebih dahulu mengunjungi Elisabet. Elisabet sudah mengandung 6 bulan dan kemudian Maria tinggal di sana selama 3 bulan. Dan kemudian Yusuf mendapatkan mimpi untuk tidak menceraikan Maria. Gitu ya, dan akhirnya Maria kembali ke Nazaret. Gitu ya. Oke, terus bagaimana kelanjutannya setelah itu kemudian? Ya, kemudian Yusuf Maria kan harus ke Bethlehem Pak untuk mendaftarkan diri. Tiba hari pendaftaran ya. Karena waktu itu Kaisar Roma yaitu Kaisar Augustus mengeluarkan perintah supaya semua orang mendaftarkan dirinya. Nah, Yusuf dan Maria itu keturunan Daud Pak. Jadi mereka harus mendaftar di kota Daud, yaitu di kota Bethlehem. Oke, jadi berangkatlah kemudian Maria dan Yusuf bersama-sama ke Bethlehem. Gitu. Kalau Anda lihat di gambar yang ketiga, ini perjalanan Maria bersama dengan Yusuf. Gitu ya. Jadi perjalanan yang pertama adalah Maria berjalan dari Nazaret bersama-sama dengan Yusuf ke Bethlehem. Gitu ya. Karena di sana Yusuf harus mendaftarkan diri karena mereka adalah keturunan dari Daud dan Daud daerahnya dari Bethlehem.
gitu ya. Dan kebetulan pendaftaran itu memang baru pertama kali diadakan ya, Betul, Pak. gitu ya. Ayatnya di mana, Mam? Di Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oke, berangkatlah mereka dari Nazaret ke Bethlehem. Ini kurang lebih memakan waktu berapa lama ya dari Nazaret sampai ke Bethlehem ya? Jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu Pak kurang lebih ya 90 sampai 100 mile atau 100 kilo lebih ya Pak. Nah, jadi kurang lebih memakan waktu 4 sampai 5 hari mungkin. Mungkin pada waktu itu apalagi dengan membawa Maria yang sedang hamil, mungkin bisa memakan waktu sampai berminggu-minggu ya, 2 mingguan lebih mungkin ya. Mungkin juga bisa seperti itu. Dan kebetulan keledai ya, Pak ya. Keledai dan Maria dalam kondisi waktu itu hamil. Jadi perjalanan yang pertama adalah Maria dengan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Betul. Gitu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana setelah mereka sampai di Bethlehem, karena pada waktu itu waktu pendaftaran, maka semua tempat penginapan penuh dan tibalah bagi Maria untuk bersalin pada waktu itu. Iya. Gitu ya. Ayat lanjutannya di Lukas tadi, Pak. Iya. Lukas 2 ayat 6 sampai 7, ketika mereka tiba di situ di Bethlehem ya. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Iya, jadi tidak ada tempat sama sekali karena kita udah tahu di sana ada waktu pendaftaran, jadi cukup ramai dan kemudian Maria harus bersalin. Gitu ya. Betul. Dan itu adalah proses yang biasanya kita sudah cukup familiar, itulah proses di mana kemudian Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba, ditaruh di atas palungan, dibungkus dengan kain lampin, gitu ya. Nah, peristiwa berikutnya adalah setelah itu pada saat Yesus lahir, maka kemudian bersamaan dengan itu di sekitaran kawasan Bethlehem itu adalah banyak kawasan penggembalaan, gitu ya. Dan bersamaan dengan itu juga malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala di padang. Gitu ya, dengan segala kemuliaannya, dan mereka memberitahukan pada gembala di sana bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Gitu ya, dan itu merupakan suatu kabar sukacita besar, gitu ya. Dan itu gembala-gembala kemudian mereka berlari dan menemukan bayi Yesus di kandang domba di Bethlehem. Iya. Gitu ya, Mam ya? Iya. Oke. Itu ada di Lukas 2 ayat 11 sampai 12, Pak ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Iya, jadi gembala-gembala itu datang ke tempat Yesus pada dilahirkan pada saat hari Yesus dilahirkan. Ya, karena malaikat Tuhan menampakkan diri pada gembala-gembala di padang yang waktu itu ada di sekitar daerah Bethlehem. Jadi di sekitar daerah Bethlehem memang ada kawasan penggembalaan di sana. Oke, setelah 8 hari kemudian, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, setelah 8 hari Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria harus berangkat ke Bait Suci atau ke Yerusalem. Karena menurut ukuran hukum Taurat, anak yang laki-laki yang lahir 8 hari harus disunat. Gitu ya. Jadi kalau Anda kembali ke gambar yang tadi, perjalanan yang kedua adalah mereka dari Bethlehem berjalan ke Yerusalem, berangkat ke Yerusalem. Ini perjalanan yang kedua, gitu ya. Karena di sini Yesus harus disunat dan sekaligus juga harus melakukan proses pentahiran, gitu ya. Mungkin kita akan bicara lebih banyak juga mengenai hal ini ya, Mam ya. Iya. Oke, kita lihat dulu ayatnya dalam firman Tuhan bagaimana dalam 8 hari Yesus harus disunat, gitu ya. Jadi berdasarkan kitab Taurat maka anak bayi memang harus disunat, ya, anak bayi laki-laki ya. Lukas 2 ayat 21-22, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada 2 peristiwa sebenarnya yang kalau kita lihat dalam kitab Imamat, nanti kita akan bahas sedikit. Ada 2 proses yang harus dilakukan pada saat seorang ibu atau seorang anak laki-laki yang baru lahir. Yang pertama adalah bagaimana dia harus disunat pada usia 8 hari. Gitu ya. Dan proses pentahiran ini sendiri menjadi satu proses bahwa kalau seorang ibu melahirkan anak laki-laki, maka selama 30 hari dia harus dalam kondisi tidak boleh menyentuh suatu barang yang kudus ataupun barang yang tidak kudus. Itu dia harus dalam kondisi benar-benar terisolasi. Dan setelah 30 hari barulah tiba hari pentahiran.
dengan cara mereka datang ke bait Allah, mempersembahkan merpati Domba, dan segala macam ya, Mam? domba dan merpati atau tekukur ya Pak. Iya, itu aturan untuk pentahiran ya. Pentahiran. Itu ada dalam kitab Taurat Imamat ya Pak. Coba dibaca ayatnya, Mam. Imamat 12 ayat 3 sampai 4 dan 6. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan 33 hari ya. 33 hari. Ya. Oke. Harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi ada dua proses yang kita lihat ada di sana. Kalau Anda baca lanjutannya dalam yang Lukas tadi, bagaimana kemudian Maria mempersembahkan tekukur dan segala macam, itu adalah proses pentahiran. Jadi itu memakan waktu tadi 33 hari, setelah 8 hari kemudian Yesus datang ke sana disunat, 33 hari mereka melakukan proses pentahiran tadi. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan proses mereka bolak-balik dari Bethlehem ke Yerusalem, ke Bait Allah. Gitu ya. Dan setelah itu selesai. Mereka tetap tinggal di Bethlehem, guys. Iya, mereka tetap tinggal di Bethlehem, gitu ya, karena waktunya kondisinya sudah sangat ramai waktu itu ya. Oke, jadi perjalanan berikutnya mereka tetap akhirnya berada di Bethlehem, gitu ya. Mereka Tapi Pak, pada saat hari pentahiran, ya itu ada Simeon, Pak. Simeon dan Hana yang kemudian Simeon itu orang yang benar dan saleh, dan dia dinyatakan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum ia melihat Mesias datang. Nah, pada saat dia melihat Yesus, maka dianya siap meninggal. Iya. Ada juga seorang nabi perempuan, Pak, Hana, yang sama-sama juga menanti-nantikan di sana ya. Iya, benar. Itu berarti pada waktu Yesus dibawa ke Bait Allah untuk proses pentahiran setelah 33 hari ya. Benar sekali. Oke. Iya. Itu dah. Jadi sebelumnya nabi-nabi Tuhan sudah bernubuat, dan sekarang pun pas kelahiran ada nabi-nabi Tuhan yang juga menunggu di sana. Iya. Mereka udah menanti-nantikan kelahiran seorang Mesias. Oke, jadi posisinya akhirnya Yusuf dan Maria berada kembali di kota Bethlehem, saudaraku ya. Gitu ya. Dan kemudian kita tahu bagaimana pada waktu Yesus lahir ada bintang yang kemudian memimpin orang-orang dari timur yang kemudian datang mencari dituntun oleh bintang itu mencari kelahiran Yesus yang kita kenal dengan orang-orang Majus. Gitu ya. Dan ini kita tahu bahwa itu dalam firman Tuhan digambarkan bahwa mereka datang dari timur. Gitu ya. Oke, di gambar berikutnya Anda bisa lihat saudaraku bahwa inilah adalah kurang lebih rute dari orang-orang Majus yang berangkat dari timur, gitu ya. Dari karena timur kurang lebih dari daerah Media Persia atau Babilonia ya, Pak ya. Jadi kurang lebih dari kawasan ini, memang ini adalah Israel. Jadi mereka datang dari timur, gitu ya. Jadi ini kawasan-kawasan antara Media Persia, gitu ya. Babilonia ini ada Susan, pusat kotanya dari Media Persia, kerajaan Media Persia, dan mereka berjalan sampai akhirnya mereka sampailah di kawasan Israel sana, gitu ya. Dan tentunya mereka akhirnya bertemu dengan Herodes di Yerusalem. Jadi kalau Anda lihat gambar yang satunya, mereka kemudian masuk dan kemudian berjalan sampailah tiba di kota Yerusalem. Di Yerusalem inilah akhirnya mereka bertemu dengan Raja Herodes, gitu ya, itu. Nah, peristiwanya bagaimana waktu mereka bertemu dengan Herodes? Iya, itu Pak. Jadi dari tempat asal mereka, orang-orang bijaksana atau orang Majus itu sampai ke Yerusalem itu kurang lebih berjarak 900 sampai 1000 miles, Pak. Jadi itu memakan waktu lebih. Itu memakan waktu lumayan lama itu ya? Iya, jadi mungkin bisa berbulan-bulan mereka perjalanannya. Nah, mereka sampai ke Yerusalem dan dia bertemu dengan Herodes pada waktu itu ya. Saat Herodes mendengar orang Majus itu datang untuk menanyakan tentang seorang raja yang baru lahir, maka Herodes langsung mengumpulkan ahli-ahli Taurat, Pak.
untuk mengetahui di mana sih raja yang baru itu dilahirkan gitu Nah, kan. terus mereka kemudian ahli Taurat menyelidiki dan didapat bahwa itu berada di kota Bethlehem. Iya, itu berasal mereka lihat dari kitab Nabi Mika, Pak. Nabi Mika Nabi kurang lebih Mika sekitar 5 ayat. 700 Iya, 700 sebelum Masehi ya. 700 sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya, Pak ya. Iya, Jadi iya. Nabi Mika sudah menubuatkannya lagi bahwa seorang raja lahir di kota Bethlehem. Jadi kemudian diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus tersebut, Pak, Supaya mereka Kemudian ke sana untuk menyelidiki. atau menemui raja yang baru lahir tersebut atau Yesus, kemudian menyuruh mereka kembali setelah Melaporkan. menemukan anak tersebut dengan alasan Ingin Raja Herodes juga ingin menyembahnya kalau mereka sudah menemukannya. Nah, kemudian orang Majus berangkat ke Bethlehem dengan bintang yang mereka lihat dari timur tempat asal mereka itu mendahului mereka, Pak. Sampai Dan berhenti di atas sampai- kandang domba. Dia sampai di tempat Yesus. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, mereka setelah dari Yerusalem, mereka kemudian orang Majus tadi berangkat ke Bethlehem dan dipimpin oleh bintang dan sampailah dia di depan kandang domba tempat Yesus berada dan ya, dia Pak ya. mereka bertemu dengan Yesus dan orang tuanya dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat tahu. Yang pertama mereka sujud menyembah Yesus. Ya, kemudian mereka mempersembahkan harta benda mereka, emas, kemenyan dan mur. Ya. Beberapa hal yang mungkin perlu Anda mungkin juga Anda sudah tahu, beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa orang Majus yang digambarkan dalam Alkitab itu cuma 3 pribadi, tapi mereka datang serombongan, gitu ya. Cuma 3 pribadi ini yang mewakilkan, bahkan ada orang yang kemudian menyebutkan siapa nama-namanya walaupun di Alkitab tidak dicatat siapa mereka, gitu ya. Ada di sejarah itu ya, Pak ya. Dalam sejarah gitu ya. Mereka cuma digambarkan sebagai 3 orang yang menemui Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, gitu ya. Dan pada waktu itu kemudian mereka diberitahukan dalam mimpi bahwa mereka tidak boleh menemui Herodes karena Herodes berencana membunuh anak itu, sehingga mereka kemudian pergi melewati jalan yang lain. Iya, pulang Gitu. kembali ke tempat asalnya, Ya, tetapi tanpa melewati Yerusalem, gitu ya, tanpa bertemu lagi dengan Herodes pada waktu itu, gitu ya. Dan kemudian setelah mengetahui hal itu, Herodes marah, Pak. iya, Herodes marah. Tentunya marah dianya karena Dia mungkin menunggu-nunggu dan kemudian kok tidak sama sekali tidak ada berita, orang yang disuruhkan benar. tidak kembali, emosinya mulai meluap-luap dan akhirnya Herodes melakukan tindakan yang sangat brutal, yaitu dia membinasakan bayi yang 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Iya, tapi sebelum itu, Pak, setelah orang Majus itu pulang, malaikat Tuhan datang, Pak, dalam mimpi Yusuf. Bersamaan dengan proses rencana pembantaian tadi, malaikat Tuhan terlebih dahulu menampakkan diri kepada Yusuf supaya pergi ke Mesir. supaya Yusuf menyingkir ke Mesir, betul. Dan Gitu tinggal ya. di Mesir sampai Tuhan berfirman kembali, ya. Oke, jadi atau kalau Anda sampai lihat Herodes mati gitu Di ya. gambar berikutnya, maka setelah mereka di Bethlehem dan kemudian orang Majus tadi datang, kemudian berikutnya adalah perjalanan nomor 4, yaitu mereka melarikan diri ke Mesir, gitu ya. Di sini tidak digambarkan, cuman yang nomor 4 mereka melarikan diri ke Mesir karena kemudian malaikat Tuhan memperingatkan kepada Yusuf supaya lari karena Herodes akan membunuh anak itu, Iya. gitu ya. Dan sementara orang Majus melewati jalan yang berbeda, Maria dan Yusuf meninggalkan Bethlehem dan Yesus dan mereka lari ke Mesir, gitu ya. Terus Ini setelah itu, perjalanan yang tidak mudah, Pak. Karena dari Bethlehem ke perbatasan Mesir itu kurang lebih 480 km, Pak. Jadi bayangkan mereka membawa bayi, ya, kemudian mereka harus melarikan diri, dan bersamaan dengan itu juga Herodes memerintahkan untuk pembunuhan anak-anak yang berusia 2 tahun di Bethlehem. berdasarkan pada waktu itu dari data arkeologi kurang lebih di sana ada sekitar populasinya pada waktu itu 1.000 orang kan kurang lebih 1.000 orang di Bethlehem populasinya. Dan kemudian ada diperkirakan sekitar 20 orang anak yang tewas pada waktu itu ya. Benar. Itu peristiwa ini tentunya berbeda, saudaraku. Peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Herodes tentunya berbeda dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Musa. Karena pada zaman Musa setiap bayi yang lahir kalau itu bayi lelaki orang Ibrani maka harus dibunuh. Karena umat Tuhan waktu itu semakin banyak dan semakin banyak. Gitu ya, sehingga Musa disembunyikan pada waktu itu, gitu ya. Tapi dalam kasus ini karena Herodes tidak mendapat laporan dari orang Majus sehingga Herodes marah dan kemudian membinasakan seluruh bayi di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Iya. Gitu ya. Itu Tetapi juga sudah dinubuatkan, Pak, oleh Nabi Yeremia. ya. Oke. Jadi perjalanan berikutnya adalah Yusuf dengan Maria dan bayi Yesus kemudian mereka ke
Mesir. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah mereka tinggal lama di Mesir, Sampai maka kemudian Herodes mati. meninggal, datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf dan menyuruh Maria dan Yusuf untuk kembali ke Israel. Ya, dari sini saudaraku, dari gambar yang ini kalau kita lihat ya, dia ada di Mesir, dan kemudian perjalanan yang kelima dari Mesir dipanggil pulang kan kembali ke Nazaret, yaitu tempat asalnya Maria dan Yusuf. Iya, ini ada di Matius 2 ayat 23, Pak. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, jadi memang Yusuf dan Maria dari Nazaret, dan terakhir akhirnya kembali ke Nazaret setelah menempuh perjalanan bagaimana dia ke Bethlehem, kemudian Maria melahirkan di Bethlehem, bagaimana harus ke Yerusalem, Yesus disunat dan proses pentahiran, bagaimana mereka menunggu di Bethlehem sampai datang orang Majus, dan kemudian mereka lari ke Mesir, dan dari Mesir setelah Herodes meninggal mereka dipanggil pulang dan kembali ke Nazaret, dan Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Gitu ya. Itu kronologis perjalanan. Kalau kita kembali saudaraku ke gambar saya yang pertama tadi, kita lihat sebentar. Oke, kalau kita lihat ke gambar yang sini, setelah itu kita lihat tadi perjalanannya panjang yang di sini mereka lalui sampai kemudian Yesus lahir di Nazaret, gitu ya. Di sini pertama kali adalah yang tadi bagaimana gembala di padang kemudian mendapat berita, kemudian mereka berangkat ke Yerusalem untuk Yesus disunat dan proses pentahiran, bagaimana kemudian orang Majus datang dan orang Majus kemudian tidak kembali dan melaporkan terjadi pembantaian, dan mereka berangkat ke Mesir, dan akhirnya dari Mesir kupanggil anakku pulang, kata firman Tuhan, dan mereka kembali ke Nazaret. Dan itu perjalanan bagaimana kemudian Yesus tinggal dan menjadi besar dan disebut dengan orang Nazaret. Gitu ya. Kurang lebih itu kronologis yang terjadi dalam firman Tuhan tentang kelahiran Yesus dari kitab Matius dan Lukas. Gitu ya. Dan mudah-mudahan ini membuat kita semakin memahami, semakin mengerti kronologis peristiwa ini. Tentunya ada banyak pertanyaan, mungkin ada sesuatu yang masih tidak terlalu jelas, masih banyak rahasia yang tersembunyi di sana, tetapi kita tahu bahwa peristiwa Natal itu adalah satu peristiwa penting buat kita kekristenan. Itu memang dalam firman Tuhan kita tidak disuruh untuk merayakan Natal, dan memang juga tidak disebutkan kalau Natal harus tanggal 25 Desember. Jadi walaupun ini masih menjadi pertentangan, masih jadi perdebatan, buat saya tidak penting kapan itu perayaan Natal, dan sampai sekarang pun saya yakin sebagian besar gereja tidak lagi merayakan Natal tanggal 25. Ada yang menawarkan Natal awal Desember, ada yang pertengahan Desember, dan macam-macam gitu. Dan itu sama sekali tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah makna dari Natal itu sendiri. Bagaimana Natal adalah peristiwa untuk kita sama-sama ingat bahwa ada satu pribadi Allah yang menepati janjinya dan datang menjadi manusia. Bukan kelahiran manusia biasa yang kemudian dipermuliakan menjadi Allah, tidak sama sekali. Tapi Natal adalah bukti bagaimana janji Tuhan digenapi sejak Adam dan Hawa. Betul ya, waktu mereka jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular. Bahkan Musa juga bilang begitu ya, Mang? Iya, betul, Pak. Itu Musa bilang waktu dia memimpin umat Tuhan, salah seorang akan dibangkitkan sama seperti aku dari kaum keluargaku. Gitu ya, dari kaum keluargamu, dan itu adalah menubuatkan semua tentang pribadi Yesus. Dan itu udah ribuan tahun yang lalu, dan kemudian Natal mengenapi itu semua. Diikuti oleh nubuat-nubuat nabi-nabi lain. Oh, banyak sekali. Setelahnya ya Pak ya, jadi benar-benar kelahiran Tuhan itu sesuatu yang mengenapi banyak nubuatan firman Tuhan. Gitu. Dan sekali lagi itu bukan pribadi manusia yang kemudian dipermuliakan menjadi Allah, tetapi satu gambaran pribadi Allah yang rela meninggalkan keberadaannya sebagai Allah dan mengambil rupa manusia. Dan Natal itu adalah peristiwanya. Jadi ya, mudah-mudahan dari kronologis yang sekarang kita bahas membuat kita semakin mengerti dan semakin mengasihi Tuhan, bahwa itu semua, bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Manusia mungkin bisa menganggap sebagai satu kelalaian karena waktu yang panjang yang berbeda, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, dan Dia akan menepati janjinya. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Selamat Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. God bless you.